Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Mungkin udah tersebar di masing-masing ini ya, sudah di broadcast. Pesannya adalah fokus pada Tuhan yang besar. Wow, apa ini? Fokus pada Tuhan yang besar. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang mungkin menarik perhatian pandangan mata kita, mata orang percaya. Tapi pesannya simpel, fokus sama Tuhan yang besar. Jangan fokus sama hal-hal yang lain yang seringkali dianggap sama orang percaya ada hal yang besar. Enggak, hanya Tuhan kita yang besar, katakan amin. Nah, pesan Tuhan yang diberikan kepada kita selama kalau saya perhatikan selama 3 minggu berturut-turut itu semua diambil dari 1 Samuel 16, karena kalau enggak 1 Samuel 17. Ya seolah-olah kayak saya lagi baca kitab 1 Samuel 16, 17 dan seolah-olah lagi nyampaikan pemahaman Alkitab berurutan. Hari ini kitab, kemarin minggu lalu 1 Samuel 16, kali ini 1 Samuel 17 gitu. Oh enggak, Bapak Ibu Saudara. Saya menangkap bahwa Tuhan lagi mau ajarkan kita lewat peristiwa Daud dari sejak dipilih. Ya kalau saya balik lagi beberapa minggu ke belakang, dari sejak dipilih Tuhan mencari orang-orang yang hatinya berbeda. Kemudian minggu lalu tentang kapasitas dan kali ini tentang bagaimana Daud atau berhadapan dengan Goliat. Oke, saya ajak kita buka 1 Samuel 17 ayat 46. 46 dulu lalu 47. 1 Samuel 17 ayat 46-47. Oke, kita bergantian ya, saya 46 dulu ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Silakan. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Katakan amin. Wow, ini perkataan dahsyat banget. Seorang anak muda penggembala yang pada waktu dipakaikan baju zirah sama Saul, dibilang aduh berat amat om. Dan dengan pakaian sederhana seorang penggembala kambing domba mendatangi Goliat yang lagi ditakuti oleh seluruh pasukan Israel. Dengan lantang mengatakan bahwa engkau kalah, aku penggal engkau. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari peristiwa ini kita akan belajar bahwa bagaimana cara pandang seseorang terhadap Allahnya. Begitu luar biasa. Apakah pasukan Israel gak punya Allah? Mereka punya Allah yang sama dengan Daud. Tapi yang berbeda adalah cara pandangnya. Ketika berhadapan dengan suatu kondisi, ketika berhadapan dengan suatu masalah. Cara pandang Daud ternyata beda dengan cara pandang barisan Israel, termasuk raja-rajanya waktu itu, termasuk Saul. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang peristiwa ini ya dimulai dari ketika bangsa Israel dan bangsa Filistin lagi berhadapan mau perang kan di lembah Tarbantin. Dari pihak Filistin muncullah seorang pendekar yang bernama Goliat, yang tingginya 6 hasta sejengkal yang adalah mendekati 3 meter kurang dikit. Ya, selama 40 hari siang dan malam Goliat ini mengolok-olok bangsa Israel, mengolok-olok barisan tentara Allah. Mengintimidasi dengan segala tantangan-tantangan dan mengintimidasi dengan segala perendahan-perendahan. Dan gak heran apabila ternyata pihak tentara Israel ternyata mereka begitu cemas dan sangat ketakutan hatinya. Dicemooh siang dan malam selama 40 hari. Saya gak tahu, kadang-kadang ada intimidasi melalui masalah mungkin. Melalui suatu kondisi yang seolah mengintimidasi. Dan kalau kita lihat, wow betapa pasukan Israel ini mereka termakan oleh intimidasi itu. Ya. Lihat tingginya aja udah 3 meter kurang lebih 2 kalinya orang biasa kan. Ya kalau kurang lebih secara kasar gitu. Ini aja membuat mereka wow tinggi sekali orang ini. Keberadaan Goliat aja udah membuat mereka dalam tanda kutip terpesona. Wow kayaknya jago banget ini orang gitu. Nah Daud yang pada waktu itu sedang ada di lokasi pertempuran dan kita sering dengar kisahnya kan gara-gara disuruh bapaknya nganterin makanan buat kakak-kakaknya adalah tentara Saul, tentara Israel. Ketika mendengar olok-olok daripada Goliat, ketika mendengar
intimidasi yang dilakukan Goliat, kan dia terusik hatinya. Ini siapa kok didiamin aja gitu. Maka dia minta izin, singkat cerita dia minta izin Raja Saul untuk menghadapi si Goliat itu. Sosok Daud ini adalah menggambarkan seorang pemuda biasa, bukan tentara. Seorang dengan pakaian penggembala kambing domba. Jadi di sini kita dibawa untuk melihat bahwa lihat ini dari tampang, dari sosok, dari penampilan kayaknya nggak meyakinkan. Tetapi apa yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan dia begitu yakin, kenapa? Dia nggak jalan sendiri, dia jalan bersama Allah yang dahsyat. Jadi buat Daud, di dalam hatinya ini yang ada di dalam dirinya adalah dia punya Tuhan yang kuat dan perkasa. Cuman itu, sederhana sekali bahwa buat Daud nggak ada siapa-siapa yang dahsyat di mata dia selain Tuhan. Jadi waktu dia melihat Goliat yang lagi koar-koar itu, yang lagi ngancam-ngancam itu, yang lagi mengintimidasi dengan segala penampilannya yang membuat pasukan Israel terpesona, buat Daud nggak ada aneh-anehnya, nggak ada hebat-hebatnya. Karena bagi Daud yang hebat cuma Tuhannya dia gitu. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu keyakinan ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi jangan sampai kehebatan dan kedahsyatan Tuhan ini menjadi kabur atau menjadi nggak terlihat di mata orang percaya sehingga yang tertinggal hanyalah ketakutan dan kecemasan. Nah lewat pesannya saya percaya Tuhan lagi ajarin kita. Karena gini, akan ada begitu banyak hal yang membuat mata kita terkaget-kaget. Seperti apa bentuknya kita nggak tahu kan. Kadang-kadang pandemi yang terjadi bikin orang terkaget-kaget dan terpesona. Baru itu satu macam, belum yang lain gitu. Nah itulah sebabnya begitu Goliat mengeluarkan tantangannya yang kesekian kalinya, Daud langsung gini, ambil tongkat sama umban dia hadapi, izin dulu Raja Saul. Dia hadapi. Kenapa buat Daud nih, ini orang kurang ajar banget gitu ya. Merasa kayak jago banget, dia bilang dia nggak tahu. Dia berhadapan dengan aku yang punya Allah yang luar biasa. Dan di mata Goliat, ini siapa yang datang? Anjingkah aku katanya. Nggak pakai pakaian tentara, nggak bawa pedang, nggak bawa ini, nggak bawa itu. Jadi Goliat sendiri merasa direndahkan dengan potongan Daud yang menghadapinya. Jadi ketika Goliat melihat bahwa Daud bukanlah seorang prajurit tapi seorang anak laki-laki tanpa perlengkapan perang, maka Goliat apa yang Goliat lakukan? Goliat merendahkan Daud lebih lagi. Ini siapa ini? Ya. Maka tapi yang terjadi yang selanjutnya dahsyat. Dia ngantongin beberapa batu kan, dia ambil satu batu, dia lempar, dia putar-putar umbannya dan kemudian dia lemparkan dan batu itu nancap di jidatnya Goliat. Tumbanglah Goliat jatuh ke tanah. Ini yang dikatakan Daud tadi kan, aku akan memenggal kepalamu dan aku kasih makan sama burung-burung itu, saudara, sama anjing-anjing. Dan terjadilah Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi iman yang hidup ini telah membuktikan tanpa sedikit pun ada keraguan bahwa ada Tuhan yang dahsyat yang membela Daud. Sekarang pertanyaannya gini, Tuhannya Daud sama Tuhannya kita sama enggak? Sama. Hanya cara pandangnya yang kita lagi yang Tuhan mau kita untuk diselaraskan. Karena ternyata Tuhannya pasukan Israel juga adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Daud. Jadi masalahnya adalah bukan di Tuhannya. Tuhannya tetap dahsyat dan luar biasa. Yang jadi masalah adalah kesadaran kita akan memiliki Tuhan yang dahsyat itu nyata atau enggak. Nah ini yang jadi pesan Tuhan bagi kita. Gak sedikit orang-orang percaya merasakan seperti yang dialami barisan Israel. Ada raksasa-raksasa ya dalam tanda kutip. Ada raksasa-raksasa yang sedang membayangi dan menantang dirinya. Reaksi daripada orang-orang kebanyakan adalah sama dengan reaksi yang ditunjukkan oleh pasukan Israel. Yaitu apa? Cemas hati dan ketakutan. Tapi di sini kita disuruh lihat. Ada sosok Daud yang menunjukkan cara yang tepat untuk bereaksi ketika berhadapan dengan problem yang sama, raksasa Goliat. Sikapnya yang jelas dan tegas.
Waktu menghadapi intimidasi yang diarahkan kepadanya, dia bilang, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Yang mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Siapa ini orangnya? Nanti di bagian dalam kita akan belajar apa makna daripada kalimat ini. Daud percaya bahwa siapapun tidak ada yang dapat menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Tuhannya. Nah, sikap prajurit Tuhan yang seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahwa apapun jenis raksasa yang dihadapi, mereka semuanya tidak memiliki hak untuk menekan dan menguasai kita. Jadi raksasa itu akan selalu ada. Ya. Dulu kayaknya saya pernah menjelaskannya sekian tahun yang lalu ya. Ketika kita belum pindah ke sini. Jadi berbicara tentang raksasa ini kurang lebih mewakili gunung-gunung masalah yang kerap dihadapi oleh orang-orang percaya. Kita pernah belajar bahwa ternyata yang sosok raksasa ini bukan hanya satu orang Goliat aja. Ya, kita pernah belajar itu kalau dibaca lebih lagi di Tawarik maupun di 2 Samuel. Di situ kita akan temukan ternyata dia punya 4 saudara yang lain. Jadi total ada 5. Nah yang satu dibunuh oleh Daud pada peperangan ini, tapi yang 4 dibunuh oleh anak-anak buah Daud. Nama yang saya mau sampaikan adalah gini, ya saya hanya mengulang aja sih. Nama dari masing-masing raksasa ini ternyata punya makna mewakili berbagai problem yang kerap dihadapi oleh orang percaya. Yang pertama Goliat. Goliat itu namanya adalah mengintimidasi atau mempermalukan, dari namanya aja. Dari arti namanya aja, jelas apa yang dilakukan oleh Goliat yaitu kerjanya mengintimidasi. Kerjanya juga mempermalukan. Dan ini sebuah raksasa tersendiri bagi orang-orang percaya. Seringkali gini, hanya cuma ngedenger berita yang belum jelas, udah ketakutan. Gitu. Ya kan, apalagi di grup-grup WA kan ada banyak berita seliweran yang antara bisa dipertanggungjawabkan dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan lebih banyaknya sih yang asal oper lagi gitu. Dan ternyata gak sedikit orang yang ketakutan. Nah ini memang kerjanya Goliat ya, kerjanya mengintimidasi. Karena orang percaya yang terintimidasi akan menjadi orang percaya yang lemah. Ya saya gak mau terlalu berlama-lama dengan nama-nama ini, tetapi ada juga nama yang nama raksasa yang lain namanya Yisbi Benob. Yisbi Benob adalah artinya adalah tentang persoalan dalam keluarga atau rumah tangga. Terus ada Saf, raksasa yang bernama Saf. Ini mewakili maknanya, makna nama Saf ini mewakili hal perekonomian, usaha, bisnis, dan mata pencarian. Ini raksasa tersendiri kan problem-problem ini. Terus ada Lahmi, ya masih saudara Goliat, gambaran dari perasaan takut dan khawatir akan masa depan. Berapa banyak orang percaya yang khawatir akan masa depannya. Orang yang khawatir akan masa depannya adalah orang yang gak pegang janji Tuhan yang Tuhan telah rancangkan perkara-perkara dahsyat di depan. Bagaimana tentang masa depan anak-anakku, bagaimana dengan usahaku ke depan, bagaimana dengan pasangan hidupku nanti. Akibatnya orang udah takut untuk sesuatu yang dia belum tahu. Yang seharusnya dia yakini bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan yang dahsyat. Terus yang terakhir ada raksasa yang gak pakai nama. Cuman bedanya ditulis di Alkitab bahwa jarinya masing-masing 6. Tangan kiri 6, tangan kanan 6, kaki kiri 6, jarinya kaki kanan 6. Nah ini berbicara tentang ketidaknormalan, ini berbicara tentang kecacatan, ini berbicara tentang sakit penyakit. Ini raksasa tersendiri, hal sakit penyakit. Problem tersendiri dalam kehidupan orang percaya. Jadi kelima, raksasa ini mewakili dari sesuai dengan maknanya mewakili problem-problem yang kerap dihadapi orang-orang percaya. Nah, akankah menjadi terintimidasi untuk berhadapan dengan 5 tipe ini? Nah, kita mau belajar ya lewat pesannya mungkin Tuhan lagi ini belajar ya sama Daud waktu menghadapi raksasa kayak gimana gitu. Nah, beberapa sikap yang harus dibangun oleh setiap orang percaya agar sebesar apapun raksasa yang dihadapi, tidak ada satupun yang sanggup menghadapi Tuhan kita yang jauh lebih besar. Haleluya. Yang pertama, menyadari senantiasa. Nah ini ada kata senantiasa. Oke, saya baca dulu secara lengkap. Menyadari senantiasa akan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan kita. Setiap orang percaya kalau ditanya, berapa besar, berapa dahsyat Tuhan kita. Oh Tuhanku sangat besar, dahsyat dan luar biasa. Tapi perlu ditambah kata senantiasa. Karena gini, kadang hari ini kita menyadari Tuhan kita besar dan dahsyat. Besok waktu menghadapi raksasa,
hilang tuh yang namanya Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Makanya perlu ada menyadari senantiasa, hari lepas hari, tantangan apapun. Kita harus menyadari, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Yesus yang luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 46b. Nah ini pakai B segala, karena ini 46 kan cukup panjang. Saya mau ngajak kita baca, gini deh gak usah baca, perhatikan kalimat terakhir. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah sekarang 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah dari perkataan yang dilontarkan Daud terhadap Goliat, ternyata keren loh Bapak Ibu Saudara. Nanti di bagian selanjutnya ya saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun ukuran suatu benda akan terlihat besar apabila kita meletakkan benda itu di depan mata kita. Besaran mana koin sama bulan? Kita tahu besaran bulan. Tetapi gini, kalau koinnya kita taruh di depan mata kita, maka bulan itu ketutupan. Koin terasa lebih besar, jauh lebih besar daripada bulan, daripada matahari. Kenapa? Kita taruh si koin itu di depan mata kita. Besaran mana Goliat sama Tuhan? Tergantung mana yang ditaruh di depan mata kita. Kalau Goliat yang ditaruh di depan, kalau si raksasa yang ditaruh di depan pandangan mata kita, maka Tuhan yang sedahsyat apapun ketutupan. Dan sebaliknya kalau sosok pribadi Allah yang dahsyat itu ada di depan kita, sehebat sebesar apapun raksasa, ketutupan. Nah makanya tergantung siapa yang kita taruh di depan pandangan mata kita, siapa yang kita pandang gitu. Ya. Jadi seberapa besar Tuhan kita akan terlihat kecil juga apabila kita menaruh masalah di depan mata kita. Nah cara pandang seperti inilah yang dilakukan oleh pasukan Israel ketika muncul yang namanya pendekar. Saya nggak tahu ya kok dinamain pendekar gitu ya. Muncul seorang pendekar dari tentara Filistin, dari bangsa Filistin yang bernama Goliat. Mereka begitu terpesona. Kenapa? Mereka taruh sosok Goliat itu di depan mata mereka. Wow, besar sekali, gagah banget, tinggi banget. Jadi mereka begitu terpesona ketika apa? Ketika melihat sosok Goliat yang tinggi besar dengan mengenakan selengkap senjata perangnya. Nah, pasukan Israel mungkin benar bahwa memang sosok Goliat itu nggak bisa disangkal, memang besar, memang tinggi, memang lengkap peralatannya. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka nggak menyadari bahwa mereka memiliki Tuhan yang jauh lebih besar. Ini yang nggak disadari. Beda sama Daud. Daud juga tahu Goliat gede. Daud juga tahu Goliat tinggi dan pakai perlengkapan senjata. Dan kalau Daud ngelihat dirinya, dia juga kan cuma pakai pakaian seorang penggembala. Tapi ternyata buat Daud itu nggak masalah karena dia menaruh Allah yang dahsyat itu di depan mata dia. Jadi apapun yang dia lihat, dia selalu melihat Allah yang dahsyat. Nah ini yang perlu kita miliki, yang perlu maksudnya setiap orang percaya miliki, ya. Sehingga apapun kondisinya, Tuhan kita terlihat selalu jauh lebih besar. Ya. Nah, memandang masalah atau musuh yang terlampau berlebihan inilah yang seringkali membuat hati menjadi ciut dan ketakutan. Salah naruh, salah memandang aja. Ini yang seringkali membuat hati orang percaya menjadi ciut kan. Memandang masalah apapun yang kita hadapi tanpa menyadari bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat yang siap membela kita. Akhirnya hanya apa? Hanya menyerahkan diri kita untuk diinjak-injak. Kita hanya menyerahkan diri kita untuk diintimidasi. Dan akhirnya gak sedikit kan orang percaya kalah. Ada sebuah ilustrasi, ada kisah gini, ada seorang mama yang ketika makan bersama anaknya doyan ikan bandeng. Dan kita tahu ikan bandeng itu banyak durinya kan, antara duri besar atau duri halus. Kalau nggak bandeng, ikan emas juga banyak durinya, tapi saya bukan mau lagi bicara soal ikan. Tetapi pada waktu si ibunya ini ketika makan bersama, dia selalu mengambil si duri-durinya terlebih dahulu untuk kemudian setelah duri-durinya habis diberikan kepada si anak. Dan si anak kan tinggal makan gitu. Memang paling enak tuh kayak begitu, diberesin dulu, diambil durinya, kita tinggal makan. Tapi kan si ibunya juga pengen mengajarkan kan, gak terus selamanya makan dia harus ambilin dulu duri-durinya. Maka ada waktunya di mana ketika dia makan ikan bandeng lagi,
Si mama bilang, nah sekarang kamu ya ambil duri-durinya dulu sebelum kamu makan, belajar ya untuk mencabuti. Nah si anak itu kayaknya agak frustasi ya, maklum anak 7 tahun. Ya, ya yang 7 tahun ini nggak jadi permasalahan, Pak mestinya 7 tahun kan mestinya ada bisa, bukan itu. Nah si anak yang masih kecil ini, dia kelihatannya kesulitan dan akhirnya kayak mukanya kayak udah nggak happy lagi. Kenapa? Ini durinya banyak banget gitu. Sekarang gini mamanya tanya, banyak durinya apa banyak dagingnya? Kalau kamu perhatikan, banyak dagingnya mah. Nah kalau kamu tahu banyak dagingnya, yuk mulai cabutin itu tulang-tulang yang nggak terlalu banyak itu. Kamu dengan teliti cabut satu persatu. Nah setelah itu kamu tinggal makan ikannya. Jadi kamu jangan fokus sama tulangnya, tapi kamu fokus sama dagingnya yang sebentar lagi kamu makan. Nah ilustrasi ini lagi menggambarkan seringkali kan salah fokus. Fokusnya sama masalahnya. Padahal ada daging dalam tanda kutip yang siap untuk dinikmati yang nggak kelihatan. Ya ini yang kadang-kadang nggak sedikit orang percaya sama seperti anak dalam cerita tadi. Ya, salah fokus. Fokusnya kepada banyaknya tulang-tulang di dalam ikan bandeng itu. Berbeda dengan pasukan Israel, Daud membuat berani menghadapi Goliat dan memenangkan pertempuran. Hanya karena apa? Fokus Daud hanya pada Tuhan. Nah, saya mau nyampaikan gini tanpa berlama-lama. Kembali ke ayat 46 yang bagian terakhir itu. Daud memandang kedahsyatan Tuhannya tepat di hadapannya dibandingkan Goliat yang dia hadapi. Nah, ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Di dalam versi The Message ditulis dengan keren, ya. Let the whole earth will know that there's an extraordinary God in Israel. Biar seluruh bumi tahu bahwa di Israel ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang hebat. Ya memang kalimat bahasa Indonesia supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Hanya menjelaskan bahwa Israel punya Allah. Tapi di dalam versi The Message, biar semua orang tahu bahwa ada Allah yang dahsyat. Terus lanjut ayat 47. Di ayat 47 di situ dikatakan sebab di tangan Tuhanlah, nah kalimat terakhir lagi, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah ada lagi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan because the battle belongs to God. He's handing you to us on a platter. Jadi dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami, itu di dalam The Message dikatakan dia akan menyerahkan si Goliat itu kepada Daud di atas sebuah piring. Artinya, udah gak ada apa-apanya gue lihat. Tuhan yang dahsyat yang akan cincang-cincang itu si Goliat dan taruh di atas piring. Gak ada apa-apanya gitu. Saking karena menyadarinya bahwa ada Tuhan yang dahsyat yang dimiliki si orang percaya itu. Wow, inilah yang dimiliki, pandangan ini yang dimiliki Daud. Sangat berbeda dengan pandangan yang dimiliki oleh pasukan Israel. Makanya Bapak Ibu Saudara di dalam salah satu Mazmur yang ditulis Daud, Mazmur 16 ayat 8. Daud bukan orang yang gak punya masalah. Sebelum dia jadi raja, sampai dia jadi raja, tantangan problema yang raksasa-raksasa kerap dihadapi. Tapi gini, kuncinya adalah gini, Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku gak goyah. Kenapa orang takut, kenapa orang cemas? Seringkali karena dia lebih memandang kepada problem. Lebih memandang kepada raksasa-raksasa. Tapi Daud sudah menetapkan dirinya. Aku senantiasa memandang Tuhan. Nah apakah kalimat aku senantiasa memandang kepada Tuhan ini hanya sebagai slogan? Nah Pak kalau cuma berkata aku memandang senantiasa kepada Tuhan, aku juga bisa ngomong gitu. Kan kita ngerti. Daud bukan cuma sekedar bicara aku senantiasa memandang sama Tuhan, tapi gini, memang dia hidupi. Dia datang sama Tuhan, dia punya pengalaman berjalan bersama Tuhan dan dia seringkali melihat betul dahsyat. Bukan cuma lain kali aku ngomong gitu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, tapi nggak pernah mengalami kedahsyatan Tuhan. Daud mengalami kedahsyatan Tuhan.
Jadi jangan semata-mata hanya bermain dengan kata-kata bahwa kita punya Allah yang besar dan dahsyat melainkan memang keluar dari hati kita yang memang menyadari kehebatan dan kedahsyatan Tuhan kita. Dan itu hanya terjadi waktu kita lewat sebuah hubungan, lewat sebuah perjalanan, ya. Jangan bosan ya. Lewat sebuah hubungan dan perjalanan bersama Tuhan. Daud gak serta-merta berkata bahwa Tuhannya dahsyat tanpa didahului oleh sebuah perjalanan bersama Tuhan. Nah, kapan Daud lakukan? Dari kecil. Dari penggembala kambing domba yang parasnya elok dan kemerah-merahan dan matanya jernih, itu yang kita pernah jelaskan. Di masa-masa penggembalaannya, di masa-masa remajanya, Daud udah sering berjalan bersama Tuhan dan bersandar sama Tuhan. Daud sudah mempercayakan dirinya sama Tuhan. Daud minta diajar bagaimana ketika berhadapan dengan singa dan beruang. Ini gak main-main loh, singa dan beruang. Kalau Goliat aja sosoknya masih manusia dan masih ngancam-ngancam tapi gak bergerak. Nah singa kan gak bisa diatur. Beruang, udah ngelihat domba-domba yang seger-seger gini kan udah nggak nunggu dan mengintimidasi lagi, langsung dikejar, disikat dan diambil. Nah dari mana Daud? Makanya waktu Daud menjelaskan kepada Saul kan, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba punya ayahku, tetapi waktu ada salah satu singa itu ngambil itu salah satu domba atau kambingku, aku kejar, aku cabut janggutnya, aku robek dan aku mukul dan aku bunuh. Ini pengalaman Daud bersama Tuhan. Ada orang menganggap ini cerita bohong, gak mungkin orang bisa robek-robek mulut singa. Lah kalau dia berjalan bersama Tuhan, kan Tuhan yang berperang. Yang ngerti katakan amin. Kalau Tuhan yang beracara, mau dirobek, mau dicolok ke matanya, itu udah urusan Tuhan. Tapi seolah-olah Daud seperti digambarkan sebagai anak super. Bukan, Allahnya yang super. Itu yang pertama. Menyadari senantiasa akan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari jalinan hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. Hubungan apa yang kita miliki gitu. Sekedar tahu, sekedar kenal, atau punya sebuah ikatan perjanjian. Nah ini yang kita perlu pahami. Sejauh mana hubungan yang kita jalin dengan Tuhan kita. 1 Samuel 17 ayat 26b. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dulu kita pernah belajar ya, di dalam pengajaran dasar juga saya pernah ada tentang ini ya, tentang identitas. Pertanyaan Daud yang menyebut Goliat dengan sebutan orang tak bersunat, bukan semata-mata sebuah pertanyaan yang merendahkan status orang Filistin sebagai bangsa non-Yahudi. Jadi memang gini, orang Yahudi itu merasa diri superior karena memang mereka menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dan itu nggak bisa disangkal. Nah kesadaran banget akan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan sehingga waktu mereka pandang bangsa lain, mereka bilang bangsa kafir, bangsa tak bersunat, bangsa rendah, bangsa kelas sekian. Ya. Nah, bukan semata-mata Daud bicara siapa orang Filistin yang tak bersunat itu sebagai status kewargaan saja. Tetapi sebetulnya Daud juga sedang mengatakan kepada barisan Israel, kenapa nih, kita nih, kata Daud kepada pasukan Israel, kita yang punya hubungan perjanjian dengan Allah, kok takut dengan orang yang gak punya perjanjian dengan Allah? Karena ternyata sunat melambangkan ikatan perjanjian. Jadi bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan di mana pada waktu itu sunat digunakan sebagai lambang adanya ikatan perjanjian antara mereka dengan Tuhan dan sekaligus keikrar akan kesediaan untuk hidup menuruti hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Maka bentuknya apa? Pada waktu itu digunakanlah sunat. Jadi kalau bicara sunat ada bicara soal ikatan perjanjian ya di masa itu. Jadi waktu Daud bilang, siapa orang Filistin gak bersunat? Siapa orang yang gak punya perjanjian dengan Tuhan yang bikin kamu takut? Sedangkan kamu punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah pertanyaan Daud ini seharusnya menemplak hati barisan Israel. Bayangkan, bukankah Tuhan akan membela umat perjanjiannya ketika mereka sedang menghadapi ancaman dari pihak musuh? Kalau kamu sadar bahwa kamu umat perjanjian Tuhan, dan waktu kamu diancam oleh musuh, tidakkah kamu sadar bahwa Tuhanmu akan bela karena Tuhanmu dan engkau adalah
Punya ikatan perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah kita dilahirkan baru dalam Kristus dan kita dikatakan umat perjanjian. Nah waktu umat perjanjiannya lagi diganggu, lagi diancam, lagi diintimidasi. Tidakkah kita seharusnya menyadari bahwa gak seharusnya kita menjadi takut, panik dan lari tunggang-tanggang atau hidup dalam ketakutan. Seandainya kita menyadari bahwa aku punya hubungan perjanjian dengan Tuhanku yang luar biasa. Nah ini yang Daud sangat sadari sekali akan hubungan dia dengan Tuhan. Aku sebagai umat perjanjian. Makanya gini, waktu dia menghadapi Goliat 1 Samuel 17 ayat 45. Lihat perkataan Daud. Makanya kan Daud gak perlu bawa pedang, gak perlu bawa peralatan senjata seperti yang diberikan oleh Saul. Dia datang, dia hadapi Goliat dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau, modalnya apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah makna daripada kalimat ini, ya dulu ya saya pernah jelaskan, makna daripada kalimat aku datang mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, maknanya adalah gini, aku datang bersama Allah yang aku sembah, yang aku menggantungkan hidupku kepadanya, yang hukum-hukumnya aku taati, yang hukum-hukumnya aku tunduk dan aku taat. Nah Allah yang seperti itulah yang aku sembah itulah, yang hukum-hukumnya aku taati, dia yang akan berperang melawan kamu. Jadi Daud bukan cuma sekedar dia bilang ngomong punya Allah yang dahsyat, tapi memang dia udah menghidupi sebuah relasi yang dahsyat. Makanya waktu dia datang menghadapi Goliat, dia bilang, aku gak sendiri loh. Aku datang sama Allahku yang dahsyat. Dan dia akan perang lawan kamu. Makanya Daud berani berkata, aku akan tebas itu kepalamu dan aku kasih makan kepada burung-burung dan kepada serigala-serigala itu. Wah ini keren banget Bapak Ibu, kesadaran akan memiliki hubungan dengan Allah yang dahsyat. Dan itu dinyatakan bukan sekedar perkataan, tapi memang Daud menghidupi hubungan itu. Dan ini pula yang diyakini oleh Joshua dan Kaleb. Jadi kisah ini sepadan dengan kisah yang terjadi di periode yang berbeda. Peristiwa 12 pengintai. Ketika mereka bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa menyuruh 12 pengintai. Untuk mengintai negeri yang akan mereka masuki. Untuk mereka data dulu dan lain-lain. Ya, perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu kan dekat sebetulnya. Masuklah 12 pengintai dan ketika sampai di sebuah daerah di tanah perjanjian itu dia melihat ada suku Enak yang raksasa, yang tinggi besar badannya seperti raksasa. Dan itu fakta dan memang iya, memang besar dan memang raksasa. Waktu mereka pulang melaporkan kepada Musa di hadapan bangsa Israel, ternyata gini, yang 10 dia bilang matilah kita. Karena penduduknya di sana raksasa dan kita hanya sebagai belalang-belalang, kita pasti habis ditelannya. Nah tapi yang 2 ini Joshua dan Kaleb, dia menyadari bahwa aku umat perjanjian Tuhan. Bukankah kita keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian karena sebuah ikatan perjanjian. Dan Tuhan berjanji akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi apapun tantangannya, segede apapun penduduk Enak yang tinggi-tinggi yang seperti raksasa itu, kita akan masuk ke tanah perjanjian itu. Gimana caranya? Karena Tuhan sudah berjanji akan membawa kita masuk. Dan yang luar biasa, kita telan mereka habis. Karena gini, kenapa dia berani-berani berkata bahwa mereka akan telan habis itu penduduk Enak yang besar-besar itu? Kenapa? Di mata Joshua dan Kaleb, Allahnya jauh lebih besar. Allahnya jauh lebih dahsyat. Dan 40 tahun kemudian, betul, mereka yang menghabisi suku Enak itu. Wow, luar biasa. Ya udah, saya akan tutup dengan gini. Raksasa-raksasa yang kita hadapi mungkin berbeda sosoknya dengan yang dilihat barisan Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kuncinya adalah gini, jangan takut. Sadari bahwa kita punya Tuhan yang siap membela umat kepunyaannya, katakan amin. Segede apapun tantangan, sadari bahwa kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Sadari bahwa kita adalah umat perjanjian yang dilahirkan baru dalam Kristus. Apabila kita benar-benar di pihaknya, siapa yang dapat lawan kita? Apabila Tuhan di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Enggak ada, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.